Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Di video kali ini aku mau share tips dan trik bagaimana cara mengatur waktu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu bekerja. Tonton sampai habis ya, semoga bermanfaat. Hai, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih sama teman-teman. Aku ini ibu anak satu. Anak aku itu umurnya 3 tahun 2 bulan. Selain menjadi ibu rumah tangga, aku juga bekerja ya teman-teman. Aku tuh bekerja di sebuah perusahaan swasta yang kerjanya itu shifting. Jadi ada shift pagi dan shift siang. Aku dibantu oleh satu pengasuh untuk mengurus anak aku ketika aku bekerja, karena aku sudah berpisah dari keluarga dan kami tinggal sendiri di rumah kami. Untuk jobdesk pengasuh sendiri itu lebih fokus ngasuh anak aku. Untuk aktivitas rumah tangga itu kadang semua aku yang urus. Nah, gimana sih caranya aku membagi waktu antara aku bekerja dengan sistem shifting dan menjadi ibu rumah tangga atau mengatur rumah tangga aku supaya balance gitu ya teman-teman. Oke, masuk ke yang pertama yaitu niat. Tips yang pertama untuk bisa mengatur waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan menjadi ibu bekerja itu niat. Niat dari dalam diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita sanggup membagi waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Kalau sudah timbul niat di dalam diri kita, itu kedepannya akan lebih mudah. Jadi niatnya dulu dimantapkan, dan ketika niat sudah mantap, semuanya itu mengikuti ya teman-teman. Dan kedepannya itu akan lebih konsisten kalau kita punya niat yang kuat. Masuk ke yang kedua yaitu membuat jadwal kegiatan rutin. Jadi teman-teman sudah punya niat, baru niat itu dituangkan ke sebuah jadwal rutin yang isinya tentang aktivitas kita. Sama kayak halnya aku itu jadwalnya kan dari perusahaan beda ya, ada 2 shift. Jadi aku buat dulu untuk aktivitas aku ketika aku shift pagi dan ketika aku shift siang. Aktivitas itu tuh apa aja sih? Jadi kegiatan yang memang benar-benar kita rutin. Kayak kita masak jam berapa, kita mencuci jam berapa, kita hari ini mau nyuci atau enggak, kita hari ini mau ngapain sama anak kita, itu kita usahakan punya jadwal ya teman-teman. Sesuaikan sama jadwal kita ketika kita bekerja. Karena setiap ibu bekerja itu jadwalnya pasti beda-beda ya. Ada yang mungkin shift kayak aku, ada juga yang memang flat itu dari jam 7 sampai jam 5. Nah, itu tuh kita harus bikin jadwal rutin. Setelah kita pulang kerja itu kita mau ngapain, atau sebelum kerja kita mau ngapain. Fungsinya jadwal ini agar waktu kita itu tidak terbuang sia-sia ya teman-teman. Yang ketiga itu membuat menu makanan. Menjadi ibu rumah tangga itu tidak lepas dari kita memberi makan suami dan anak kita. Jadi kita harus buat dulu nih menu makanan, minimal itu 2 hari ke depan kita mau masak apa, biar waktu kita tuh gak sia-sia mikirin hari ini makan apa ya. Boleh juga teman-teman itu food prep seminggu sekali, atau aku minimalnya 2 hari sekali itu sudah menyiapkan makanan yang aku mau masak
hari ini dan besok. Fungsinya membuat menu makanan ini agar keluarga kita itu tetap terkontrol makanannya itu sama kita ya teman-teman. Jadi adanya pembuatan menu makanan itu selain memudahkan kita agar kita tidak pusing, juga mengontrol apa yang suami dan anak kita makan. Membuat menu makanan itu tidak harus selalu masak ya teman-teman. Jadi membuat menu makanan itu bisa jadi itu kita masak atau beli juga bisa. Yang keempat itu sisihkan waktu untuk family time. Jadi dalam 1 minggu atau 1 bulan teman-teman boleh menyisihkan waktu untuk family time. Family time setiap keluarga itu pasti beda-beda. Ada yang mungkin setiap malam minggu itu makan di luar, ada yang mungkin bisanya 1 bulan sekali itu piknik. Family time aku itu ketika aku belanja bulanan ya teman-teman. Jadi salah satu family time kami itu ketika belanja bulanan. Dan yang terakhir yaitu adanya me time. Karena kita itu sudah menjadi ibu bekerja, membantu suami kita dalam masalah keuangan. Lalu kita ke rumah, kita jadi ibu rumah tangga, mengatur semua urusan rumah tangga. Kita juga perlu yang namanya me time. Me time sendiri itu macam-macam. Yang pertama itu bisa kita hanya nonton drakor doang aja, itu termasuk me time. Atau kita ke salon setiap bulan itu me time. Atau juga me time kita itu sama suami itu juga bisa. Kalau me time aku sendiri itu aku bisa ngonten kayak gini aja, aku termasuk me time aku ya teman-teman. Jadi me time itu adalah wajib untuk kita sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Mungkin itu aja 5 tips dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman.